Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Eh, Hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya Rini Hairunisa Usman beserta rekan saya Ibu Anissa Listiana dan Bapak Andri Indrajaya. Kami adalah CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Baros, Kabupaten Serang. Dan pada kesempatan ini kami bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Bejo Utomo, yang pada kali ini kami akan melaksanakan aksi nyata tentang modul 3.2 pengelolaan sumber daya. Namun sebelumnya kami akan bertanya-tanya terlebih dahulu, Bapak, Iya, terkait ini. Selamat pagi, Pak. pagi. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Begini, Pak, kami bertiga ini telah Iya. mempelajari modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya. Di modul tersebut kami mendapatkan gitu, Pak, ada kata 7 aset utama dalam pengelolaan yang menjadi modal utama gitu. Dalam hal ini misalnya di sekolah, yaitu ada modal manusia, tentang mungkin sumber daya manusia yang berkualitas gitu Pak ya. Kemudian ada modal sosial, kemudian ada modal politik, sebuah modal agama dan budaya, modal fisik yang seperti kita ketahui sama, ada kelas gitu Pak ya, gedung gitu ya. Kemudian modal lingkungan alam dan terakhir modal finansial gitu ya. Ini ada satu nih Pak yang kami pelajari di apa ya sangat kami pendekatan gitu ya yang sangat kami pelajari itu ada namanya pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset gitu Pak. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Ternyata katanya ini adalah pendekatan yang muncul sebagai kritik terhadap pendekatan yang sebelumnya Pak, yang konvensional. Kalau dulu kan kita selalu fokus pada masalah, kebutuhan, kekurangan. Nah, tapi pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset ini berbalik gitu. Kita lebih melihat pada apa kelebihan gitu Pak ya, potensi yang ada di pertanyaan dari saya ini Pak ya, Bapak gitu, apakah memang bisa kita menggunakan pendekatan yang tadi disebutkan pengembangan komunitas berbasis aset untuk mengelola sumber daya di sekolah kita gitu Pak ya? Kalaupun iya, itu mengapa gitu aja Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Pertama selamat ya kepada Bu Ibu dan Pak Andri yang sudah mungkin ini masa-masa hampir akhir ya untuk CGP ini ya. Mudah-mudahan sukses dan ini merupakan suatu kebanggaan dari SMA Negeri 1 Baros dan ternyata kan ada efeknya ke teman-teman gitu ya. Efeknya teman-teman termotivasi untuk mengikuti CGP itu walaupun mungkin setelah angkatan berikutnya ada gitu ya. Itu hal yang positif. Kemudian kalau berbicara aset memang Bu, di SMA Baros ini aset yang kita miliki itu luar biasa ya untuk memajukan, untuk melayani, untuk mengembangkan kemajuan di pendidikan di SMA Negeri 1 Baros itu. Misalnya saja dari segi SDM manusianya ya. Guru-guru di SMA Negeri 1 Baros itu masih muda-muda, potensinya luar biasa ya. Sehingga tergantung kita pengelolaannya gitu ya, tergantung kepala sekolah mau dibawa kemana dari sumber daya manusianya itu gitu. Walaupun mungkin di sisi lain ya, di sisi lain karena sekolah kita kan sekolah yang agak minggir gitu ya, ya dikatakan kampung juga nggak mau, tapi kalau ke kota juga memang pinggir. Itu memang banyak masalah mungkin dari segi akademik, dari segi kedisiplinan anak-anak gitu. Tapi ketika SDM internalnya itu udah bagus, itulah aset yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola sehingga nanti dengan input yang serba terbatas itu, tapi karena di dalam proses kita SDM-nya sudah mumpuni, nah outputnya juga bisa bersaing dengan yang lain. Itu contoh dari aset SDM. Kemudian
dari misalnya dari segi yang lain gitu ya, dari finansial gitu. Kalau finansial karena jumlah jumlah apa ya, anggaran yang kita kelola itu sebenarnya tergantung dari seberapa jumlah siswa yang ada. Dan awal saya masuk tentunya pengen SMA 1 Baros itu setelah saya keluar pensiun itu bisa mencapai 1.000 lah gitu suku siswa. Ternyata planning itu meleset jauh karena ternyata sarprasnya, sarana prasarana penunjangnya kita terbatas. Kita udah berupaya melalui dapodik, melalui birokrasi ternyata juga belum bisa goal untuk nambah lokal sehingga ya terbatas gitu. Tapi bisa diantisipasi walaupun di aturan yang dulu itu satu rombel itu hanya 36 tapi kita bisa mensiasati dan bahkan kemarin ngobrol-ngobrol sekarang untuk jumlah siswa itu katanya nggak terbatas, yang terbatasnya rombelnya nggak boleh melebihi 12 gitu. Artinya kalau memang ruangannya mencukupi 40 ya 40 nggak masalah. Kalau ruangannya bisa 45 ya nggak masalah. Kemarin ngobrol seperti itu, tapi saya belum melihat juknisnya. Nah kalau memang itu betul kan kita bisa maksimalkan gitu ya. Sehingga dengan maksimal siswa yang berada di sini jumlahnya nambah, otomatis anggaran nambah dan anggaran itu bisa dikelola dengan baik karena terus terang sarpras kita masih sangat membutuhkan anggaran-anggaran itu. Di samping bantuan-bantuan pemerintah, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, kita pengennya rombel ternyata hanya renovasi atau mungkin yang kecil-kecil gitu, pagar, kemudian sanitasi begitu. Kita pengennya yang lebih besar, dasarnya dapodik, proposal juga udah nyatanya belum full ya karena keterbatasan apa ya anggaran pemerintah yang harus dibagi-bagi dan mungkin ada sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan dibanding kita maka dialihkan ke sana. Itu contoh pengelolaan aset anggaran gitu. Kemudian dari segi kalau yang lain sosial daya dukung masyarakat mungkin kita belum maksimal ya, belum maksimal dan itu kendala buat kita. Ya, contoh aja ketika kita membutuhkan bantuan orang tua siswa untuk menyelesaikan fasilitas atau sarana prasarana ibadah sampai sekarang kan juga belum belum finish ya, belum finishing, belum total gitu karena ternyata apa yang kita upayakan minta bantuan komite itu tidak bisa maksimal gitu. Tahun 2022-2023 kita mengundang orang tua minta bantuan per siswa 100.000, nah ternyata hasilnya nggak maksimal. Nah itu kendala juga dan itu bisa mungkin diatasi koordinasi yang lebih lebih efektif ya, lebih sering. Nah mungkin itu juga kelemahan dari kepala sekolah sekarang ini, kelemahan saya. Gitu. Ya sebenarnya saya udah ngobrol-ngobrol tapi juga masih susah Pak itu. Itu kalau itu daya dukung misalnya dari eksternal orang tua itu ini bagus. Kalau internal luar biasa. Justru ya terima kasih ke pertama ya terang kalau ini ya ke panitia pembangunan. Ini kan aset juga ya Pak ya. Aset yang SDM-nya udah tidak diragukan lagi gitu. Kepala sekolah hanya mendorong aja tapi kerjanya bisa dilihat hasilnya. Itu kan berkat dari kerja panitia dan daya dukung internal Bapak Ibu guru, kemudian TU itu walaupun mungkin belum sesuai harapan tapi itu udah luar biasa. Udah luar biasa itu. Itu salah satu kelebihan aset SDM kita. Jadi tidak hanya dalam hal akademik, dalam tugas utama, tapi ke arah apa ya sosial pun sini udah bisa dikatakan bisa jalan gitu. Setuju Pak ya kalau bentuk kita ada potensi aset itu kita apa namanya ketika kita menilik pada kekuatan yang ada itu pengembangan sekolah tuh lebih baik lagi gitu Pak. Iya, oh sangat setuju. Yang jelas Bu SDM sini luar biasa, mudah-mudahan dan potensi itu Pak. Karena kan ya terus terang saya kan ngehonor di sekolah-sekolah negeri itu udah banyak gitu.
dan baru di SMA Baros ngelihat itu. Mudah-mudah tapi kebersamaan, kekompakan, gotong royongnya itu yang mungkin mahal di situ gitu. Dan membangun itu susah, Pak. Membangun itu susah walaupun ada ya memang ada satu dua, tapi itu nggak akan terlalu menghambat gitu. Tapi secara keseluruhan SDM SMA Negeri 1 Baras luar biasa. Itu aset yang kalau daya dukung internal itu udah ini nanti tergantung dari sopirnya itu. Kita bisa bersaing. Tapi ya perjuangannya berat ketika kita punya target misalnya anak-anak output ya outputnya siswa kita berkualitas masuk wah itu luar biasa. Tapi proses di dalamnya itu dengan daya dukung SDM yang luar biasa itu aset utama di SMA Baros mungkin yang terasa itu Pak ya sumber daya manusianya itu itu ya. Baik Pak. Terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kalau dapat saya simpulkan yang baru Bapak tadi jelaskan adalah Bapak sebetulnya sudah melakukan pendekatan ini untuk memaksimalkan kompetensi berbasis ASES untuk pengembangan pembelajaran di sekolah, Pak. Kaitannya juga utamanya tentunya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan dari saya, Pak. Tadi juga Bapak sudah memberikan contoh-contoh kita punya aset ini sudah dikelola dengan baik untuk tercapainya apa istilahnya tujuan akhirnya adalah pembelajaran berpihak pada murid. Mulai dari contoh terutama SDM ya Pak ya yang paling ini yang betul-betul menurut Bapak dimiliki oleh SMA Baros saat ini gitu. Sama sosial dan finansial kalau saya perhatikan dari penjelasan Bapak. Pertanyaan saya selanjutnya adalah Pak, kira-kira menurut Bapak apakah ada aset lain yang menurut Bapak ini masih bisa loh dikembangkan untuk menjadi berpotensi untuk dilakukan pengembangan sebagai pengembangan sumber daya pengelolaan di sekolah gitu. Menurut Bapak apa yang sebenarnya bisa tapi belum dimaksimalkan gitu. Kalau menurut Bapak saat ini gitu. Ya terima kasih Bu Disa. Ada Bu, ada. Terutama apa? Finansial ya. Finansial. Jadi dana yang ada sekarang kan sumbernya yang kita kelola itu dari BOS ya, Bantuan Operasional Sekolah gitu. Nah, sebenarnya saya udah melakukan tapi saya merasakan belum maksimal. Jadi ketika BOS itu kan dikucurkan per tahun anggaran ya, jadi dari Januari sampai Desember. Nah, biasanya anggaran itu dasarnya dari jumlah siswa yang ada di sekolah itu. Dan anggaran yang ada itu udah ada estimasinya kasarnya sekian gitu. Dan itu di-share oleh atasan kita Dindik bahwa SMA Baros nanti tahun anggaran 2023 itu dapat sekian miliar 1,3 misalnya. Nah, sekolah itu merencanakan. Dalam proses perencanaan ini di kita belum maksimal. Yang jelas saya sudah berupaya. Biasanya saya kumpulkan bendahara para wakasek, kegiatan apa sih dalam tahun yang akan kita hadapin itu. Nah, wakasek biasanya minta, kalau misalnya wakasek kesiswaan itu minta pada pembina, pelatih yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan gitu. Nah, terkadang itu yang jadi masalah ketika udah minta diberi waktu, ternyata waktunya udah mepet banget, nggak masuk juga gitu. Apa yang kalaupun masuk nggak maksimal, akhirnya kan karena kita juga dikejar waktu ya dikejar yang harus dilaporkan itu misalnya diberi batas waktu dan ketika itu belum masuk akhirnya kita ya dasarnya paling tahun kemarin itu. Nah itu jadi koordinasi di sekolah kita belum maksimal gitu. Walaupun ada juga yang udah maksimal, terkadang kita udah anggarkan ini itu. Nah dalam pelaksanaan ada yang lain yang insidental dan itu nggak bisa ditinggalkan sehingga itu kan akan mengganggu apa yang udah kita canangkan. Jadi pengelolaan yang udah
udah kita rencanakan pengelolaan yang berbasis data itu terkadang perencanaannya kita tidak maksimal. Ya, walaupun kita udah berupaya secara maksimal, tapi ya itu ada kekurangan-kekurangan. Dan ketika kekurangan itu nanti muncul dan harus dikeluarkan, kan itu akan merepotkan ke yang lain. Apalagi sekarang basisnya data dan Arkas ya, aplikasi gitu. Jadi aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ketika ada kegiatan dalam Arkas nggak ada, nah itu pasti akan memusingkan bendahara. Itu teknis. Tapi untuk SMA Baros ya boleh dikatakan udah baik sih, udah baik walaupun sangat baik ya belum ya, udah baik. Dan bendahara sekarang luar biasa sih karena komunikasinya ya, komunikasi ke sekolah, ke kepala sekolah ada ini bagus. Jadi kalau misalnya ini baiknya gini-gini dan beliau juga ini gitu. Insya Allah kalau ke depan itu masih dipakai semua bagus. Itu. Ya hanya itu. Jadi kalau penggunaan anggaran karena perencanaan tadi Pak, perencanaan yang sebetulnya sudah diupayakan maksimal gitu. Tapi karena saat awal itu keterbatasan waktu, yang diminta itu nggak cepat-cepat, setelah udah masuk sana, udah dikunci, baru masuk kan nggak bisa apa-apa kita. Itu. Yang kedua yaitu daya dukung dari eksternal kita, dari orang tua belum. Itu sebetulnya aset perlu ke depan itu dikelola dengan maksimal. Memang ke depan ini juga wanti-wanti ke Bapak Ibu ya CKP nanti bisa disosialisasi ke teman-teman karena kalau menyangkut dana sekolah itu jangan sesekali memungut biaya lah apapun bentuknya. Jadi kalau yang mungut bukan sekolah tapi komite sekolah ya gitu. Karena kalau udah sekolah yang mungut pasti ada masalah. Gitu. Sekolah udah dipercaya oleh pemerintah mengelola BOS ya. Kemudian BOSDA langsung ke Bapak Ibu guru non PNS. Itu Bu. Baik Pak, terima kasih. Ternyata di balik itu ini. Jadi itu yang masih bisa sebetulnya masih bisa ini bisa ya, Bu, bisa. Itu banget. yang ketika, tapi harus jauh-jauh hari ya kalau misalnya ini kan biasanya Oktober itu udah kadang finalisasi. Nah sebelum Oktober Wakasek di sini udah berjalan sebetulnya prosesnya, cuman belum maksimal gitu. Para Wakasek udah paham gitu. Saya suka ngomongin terutama Wakasek kesiswaan sini, walaupun kebetulan Wakasek kesiswaan kan masih saudara. Saya suka ini. Wakasek kesiswaan harus tahu ini, masa Wakasek kesiswaan nggak tahu. Wakasek kesiswaan harus ini gitu. Masa nggak tahu. Makanya terkadang ketika ada ini di luar ini ya, ketika ada rapat, beliau suka berontak juga gitu. Tapi kan ya itu tupoksinya harus seperti itu. Jangan sampai Wakasek itu nggak tahu atau mungkin penggunaan anggaran tentang kesiswaan juga nggak tahu itu. Jadi baik, Pak. Basisnya adalah data dan mungkin pengalaman sebelumnya. Data dan pengalaman sebelumnya. Iya. Baik Pak, ada pertanyaan dari saya Pak. Ya. Setelah tadi memetakan dan ada hambatannya juga, itu bagaimana Pak langkah-langkah Bapak untuk supaya aset-aset yang ada tadi itu Bapak berkoordinasi dengan bawahan-bawahan Bapak supaya aset-aset itu efektif dan efisien gitu Pak, dapat dioptimalkan dengan baik. Ya. Kalau misalnya SDM jelas nggak terlalu pusing ya karena kalau misalnya ada sedikit permasalahan Wakasek pasti sharing, kemudian saya tindak lanjut. Misalnya SDM guru. Ya walaupun presentasinya besar, SDM-nya luar biasa, tapi tetap ada 1-2 Bapak Ibu, teman-teman yang nggak maksimal gitu ya. Ya kita berikan data, dari data itu mungkin kita lihat sebulan, kok nggak ini kita panggil nanti diberi arahan dan efeknya gitu. Itu salah satu solusi ya kalau ke arah SDM terhadap Bapak Ibu gurunya, TU gitu, kita panggil. Kita obrolkan permasalahannya apa, solusinya begini-begini. Tapi itu pun juga belum tentu bisa berhasil gitu kan. Terkadang banyak ada 65 guru kan juga ada 64 atau 65 pemikiran dan ketika pemikiran yang udah dewasa bisa menerima, tapi ada juga yang egonya yang merasa bahwa dia
ini itu kan ada juga Pak, di sini itu ada gitu, ada, tapi ya itu bisa terpengaruh teman-teman. Dan ketika itu nggak diatasi efeknya gitu, terkadang suka bisik-bisik di belakang. Tapi insya Allah yang saya alami, yang ini saya panggil ini, itu kalau SDM ini. Kalau misalnya ke arah aset yang ke anggaran ya tadi dari awal, memang itu harus dimaksimalkan ke depan mungkin lebih intens lagi ya. Ke depan lebih intens lagi dan insya Allah nanti akan kami sampaikan kalau misalnya ada penggantinya gitu, pengganti kepala sekolah supaya lebih bagus lagi. Kalau penggunaan anggaran itu perencanaan matang kan, pelaksanaan juga eksekusinya enak. Tapi ketika ada satu dua yang mungkin agak ini bingung juga, kasihan pengelola, terutama bendahara gitu. Bendahara yang ngelola itu pasti pusing gitu, pasti pusing gitu. Itu kemudian kalau yang kaitannya dengan daya dukung eksternal itu ya itu kita harus bersama dengan maksimal komite. Dan alhamdulillah ya sekolah dengan komite kita berjalan baik, baik ya. Ya berjalan baik komite, dan komite sekolah mendukung sih Pak, mendukung baik, dan ketika ada masalah-masalah dia juga membantu. Itu mungkin satu keuntungan ya, kita punya komite yang punya komitmen pengen membangun sekolah gitu. Kan terkadang ada komite-komite yang mungkin tujuannya dalam tanda petik itu, kalau di sini enggak ya. Jadi ya selama kita juga tahu diri juga gitu ya. Karena kan terkadang yang namanya orang ada berita-berita burung pun juga nyampe gitu Pak, itu lewat komite gitu. Jadi Pak, bisa simpulkan ternyata Bapak dalam mengelola itu Bapak juga melakukan banyak koordinasi ya Pak ya, iya. Melibatkan jajaran, ya koordinasi juga bahkan dengan komite gitu Pak ya, agar semua yang kita miliki ini dimaksimalkan gitu Pak ya. Iya betul Bu ya. Jadi koordinasi kuncinya koordinasi ya Pak ya. Koordinasi. Terakhir nih Pak, nanti kami ini akan mungkin minta izin dari Bapak, juga mungkin akan merepotkan beberapa teman gitu, karena kami nanti akan mungkin banyak bertanya terkait data mengenai sumber daya manusia gitu ya, mungkin fisik, nanti dengan bicara dengan bendahara aset gitu ya, untuk meminta data-data, dan kita akan memetakannya gitu, bahwa kita tuh punya ini loh di sekolah gitu Pak. Itu mungkin kita minta izin ya Pak ya teman-teman ya. Ya itu silahkan Bu, silahkan. Kebetulan kalau pengurus barang kan ganti ya, kemarin kan Bu Liso, kemudian baru tahun berjalan ini Pak Anas, silahkan. Insya Allah kalau yang dibutuhkan mudah-mudahan Pak Anas bisa membantu. Kalau bendahara keuangan ya langsung aja Bu Isma, mangga gitu. Kita jadi mungkin mangga. Bagaimana menurut beberapa pihak, kira-kira aset yang ada di sekolah itu apa sih yang mungkin bisa dioptimalkan? Kita lebih berdasarkan kekuatan yang dimiliki Pak. Jadi ini aja. Memetakan ya, kita tadi punya ini ternyata gitu aja sih Pak. Silahkan. Silakan, dan mudah-mudahan dari pemetaan itu juga bisa memberi masukan ke sekolah gitu. Satu yang mungkin saya juga, kayaknya nggak mungkin. Apa Bu? Bedah visi misi itu Bu. Waktu itu kan udah ini memang visi misi sekolah perlu di ini Pak. Iya. Nanti juga insya Allah saya sampaikan kalau nggak lupa sama ini. Waktu itu udah dibahas visi misi, memang visi misi sekolah kita perlu diperbaiki ya, yang lebih baik lagi ya, dengan situasi kurikulum yang seperti ini gitu. Terima kasih masukan-masukan itu, dan nanti juga jangan segan-segan ketika misalnya ada berganti kepala sekolah itu memberi masukan-masukan yang positif, karena memang kita punya aset Pak, aset yang luar biasa, benar Pak, aset SMA Baroh itu luar biasa dedikasinya, walaupun tidak 100% ya, tapi secara umum bagus di sini Pak gitu. Iya. Apalagi saya pengalaman di Kopo, saya terkadang pusing gitu. Kalau ngajar honor kan ya misalnya kalau bicara SMA 1, SMA 1 memang inputnya udah bagus itu. Siapapun yang ngajar di sana juga bisa gitu. Justru kalau gurunya nggak siap materi ya paling gurunya yang jadi korban kan gitu. Kalau di sini kan betul-betul mandi keringat itu supaya anaknya bisa
Iya, justru mikir mikir gimana cara anak-anak itu paham itu yang ini. Terkadang saya juga nggak habis pikir masih ada siswa yang belum bisa baca itu, ya Allah gimana caranya itu gitu. Iya. Ya, ternyata Bapak Ibu guru sini Terima luar kasih nih biasa. Pak ya Ya, atas sama-sama. waktunya, terus izinnya. Nanti kami akan banyak tanya juga nanti dengan Silahkan. teman-teman. Ya, silahkan Terima Bu. kasih Pak ya. Sama-sama ya. Berkaitan dengan aset, mungkin kalau humas dan sosial, politik di sekolah kita itu apa aja Pak yang bisa disebutkan kerjasama dengan sekolah? Bisa kerjasama dengan pihak lain. Kayak kita punya pernah dan masih berjalan dengan ruang guru, dengan Koramil juga pernah, bahkan dengan Kodimnya pernah. Ruang guru tuh lebih ke apa Pak? Lebih kepada sosialisasi dan bimbingan belajar dan tips and trick untuk kelas 12-nya. Kodim itu pernah dengan Koramil dan Kodim pernah kita waktu COVID itu vaksinasi, kemudian juga dengan kepolisian kerjasama hal-hal yang kenakalan tentang anak remaja, kemudian dengan pihak kecamatan biasanya peringatan hari besar 17 Agustus biasanya upacaranya di sini juga itu ada juga. Kemudian ada lagi mitra sekolah dengan kampus, salah satunya dengan Untirta juga ada, dan kampus-kampus beberapa swasta juga ada. Pak, terkait yang hubungannya dengan yang lain gitu Pak, apa sih yang kita belum optimal? Yang sampai saya belum optimal dan sekolah punya keinginan itu adalah kerjasama dengan perusahaan dan UKM yang ada di sekitar Kecamatan Baros, agar siswa kita yang belum berkesempatan melanjutkan kuliah bisa diserap sebagai tenaga kerja di perusahaan atau UKM yang ada di situ. Itu keinginan kita.